ban Matilda, mereka bisa dapetin Yves. Jadi akses untuk keluar dari real world manipulation ini Yves-nya udah udah di ban. Oh, udah di ban juga. Oke. Udah. Bannya Matilda ini berarti satu hero yang buat nangkep itu susah. Dan kira-kira Cecilion juga bisa. Untuk Cecilion. first pick. Ya, nahan sampai late game tapi Esme. ulala, Esmeralda. Si Beatrix sejauh ini nggak di-ban nih. Enggak sih. Mau dikasih lagi ke arah Skylar Kayaknya dikasih deh. atau diambil sama Cewek. cewek? Kalau ngeliat komposisi awal tadi dari Onyx Esports, mereka udah pas banget semuanya. Apalagi yang mau diubah. Iya. Cewek udah main bagus. Solo pathway-nya, weakness point selalu dapet. Di saat kita bermain bagus, tapi tetap aja Om, tim lawan ngerepotin kan dengan satu hero Beatrix-nya. Coba lihat tadi Skylar. Bung. Capek ngelawan nih siapa yang Laningnya sih dia bisa menang, padahal Beatrix kan early damage-nya kecil. Tapi dia bisa ngedapetin solo kill, perhitungannya yang MNTP. MNTP. Nah, kita lagi. Your team is picking. Dan akhirnya Selena keluar. pakai itu Selena Selena Keyboy. Selena Keyboy. atau Samo? Wah, bisa juga. Wow, pusing ya. Tapi Samo HT tuh lebih ke arah hero-hero yang ini gak sih, kayak Durability ya? yang rusuh, yang ngegangguin dan bikin pressure. Tengil. Agak sedikit sulit sih, cuma bisa punya apa ya, mata-mata dia dengan adanya Abyssal Trap-nya. Tapi dari tim RRQ, terima kasih sudah dilepas Beatrix-nya lagi, kata Skylar. Berarti Skylar di sini cuma pakai satu hero loh. Iya, Selama sepanjang. MPL. Minggu 1, minggu 2. Berarti ini 6 kali dia pakai Beatrix. Beatrix. Kalau game ini bisa dia menangkan, berlanjut ke game ketiga, dan kita nggak tahu hero seperti apa lagi yang digunakan gitu. Kalau memang Beatrix tidak di-ban dan dia mau menggunakan hero yang lain. Yes. Oke. Esmeralda first pick juga kuat banget ya, karena itu hero yang cukup comfort tadi buat Butch-nya. Bisa dive in, bisa terima damage juga, bisa keluar lagi bahkan. Ya. Dan Onyx harus berpikir kerat. Mereka udah punya Pakito. Selena juga harus maju ke area depan untuk mengeksekusi hero apalagi. Aulus. Hero yang sangat kuat, tapi ini hero yang nempel-nempel banget. Lilia bakal happy. Benar. Jadi kalau memang ada komit yang dilakukan oleh Onyx, ini harus bareng juga. Dan mereka gak boleh mundur. Maju terus. Maju. Kalau sampai mereka mundur juga, Lilia bakal makan semuanya untuk hero-hero yang bakal kabur dari zona tersebut. Tapi ada Aulus, ada Pakito. Ini dari Aulus kan kita tahu ya, attack speednya kenceng banget. The power of axe-nya aktif, udah dah. Seada-adanya siapapun ada di depan dia pasti akan dihajar juga. Belum lagi ada Pakito di sisi lain. Bisa aja Pakito ini akan menjadi smoke bomb ya. Dia akan menjadi orang terdepan gitu. Baru setelah itu dari Aulus masuk. Saya Your besar. team is banning. Waktunya untuk membuang semua hero assassin. Hater bakal dibatasin juga. Ya, hero Reactor udah nggak ada. Satu Lancelot kayak masih dilepasin juga. Masih ada Link. Link Hayabusa udah di ban. Lancelot tadi. Linknya sama Lancelot ya yang Linknya belum masih ya? ada juga ya. Terus gold lane-nya buat Onyx ini bisa ditutup sekarang. Popol Kupa. Lagi sih. Wow. Your team is banning. Itu dia. RRQ Wawa. Tidak begitu. Cuma Tidak memang begitu. Popol Kupa sakit banget. Apalagi di tangan cewek. Tidak begitu. Oke. Ban kali ini Hayabusa ada di ban. Lancelot bisa. Onyx Wawa. Semakin susah. Dan terakhir untuk tim RRQ, fokus ke arah AFK. Dan yes, Lancelot. Assassin sudah dieliminasi oleh tim Onyx RRQ. Satu band terakhir untuk tim Onyx yang bisa ngehalau mereka atau untuk mengomplitkan kombinasi tim Onyx. Kalau mau ngehalau ya, mereka udah band 1 kan. Mereka bisa ngelepasin Clean band Brody-nya. Cuman tadi kalau dilihat ya, Wen bisa menang juga ngelawan band. Bisa. Jadi Yakinlah pada Wan bisa. ya udah band Wen. Yakinlah pada Wan. Wen. Yakinlah pada Wan. Band Wen misalnya Onyx-nya pick Brody, ambil Lolitanya. Masalahnya CCCC itu kan Wan bisa ngelepasinnya dengan langsung gitu loh. Kadita. Oh lala. Pemikiran seperti apa ini? Aduh, Kadita. sakit pala aing. Sakit. Oke.
Pick 4 Onyx sekarang. Gold lane mereka belum terlihat sama entahlah ya ini mau jadi mid lane atau mau jadi roamer. Kagura, Your oke. team Fix. is picking. Kita lihat roamer. Kita punya Kagura. 2 kali di pick 0% win rate. Oh, ya, masih kecil ya. Ya Buat itu win bukan rate. kecil lagi sih. Amblas om. Kagura. Ablas. Heeh. Bablas itu. Iya, kayak belum pecah sama sekali, tapi kita nggak akan tahu ya dengan adanya kombinasi Selena juga bisa open, lalu di follow up dengan cepat pula, CC-nya besar pula, tim Onyx punya burst damage yang sangat besar yaitu Kagura. Link Sansin masih ada juga. Jawhead. Your team Karina. Ya, ada Karina untuk bisa mengatasi Aulus dengan Pakito. Karena dia akan kebal ya untuk physical attack-nya. Miss, ada damage yang masuk dan dia bisa nge-burst down. Cuman butuh waktu sih, kalau kita lihat di match yang pertama tadi butuh waktu untuk Karina. Dia agar bisa terjadi. bersinarnya di tengah, Di tengah. di mid, early-nya mid. susah. Early-nya bakal ketekan, apalagi ini lawan Selena. Ada Oh, Selena, terus juga Kagura tiba-tiba sembunyi dari rumput keluar. Attack. Yes. PR-nya pasti lawan Selena sih sekarang. Satu hero terakhir nih Onyx nih. Ih, penasaran. Virology is my craft. Diggy is my name. Wow. Bentar. Digi. Selamat datang Ligi yang sudah di-adjust. Bentar. God lanernya siapa? Kagura? Iya, tuh Cewek cewek. Kagura. Cewek Kagura. Cewek Kagura. Cewek Kagura, ada Digi juga yang sudah kita tahu ini baru dapetin adjust. Aram botnya akan memberikan stack ya setiap kali kena ke hero tambah 2. Dan itu sakit loh. Waktu dia jadi telur kasih 1, Ya. ya kan? Waktu dia jadi Digi dia Ya. kasih 2 kalau hit ke ini. Oke. Dan tiap kali ada tambahan stack itu nambah damage 1%. Oke. Maksimal 60. Oke. Dia bisa Digi bisa jadi plus 160%. Plus in total. 160% di saat dia udah jadi burung lagi. Jadi burung lagi. Oh, enggak dong. Kalau misal dia dapetin 1 nih ya, ke hero dapat 2 stack kan. Ya. Maksimal 60. Oke. Kalau mati potong 50%. Oke. Tapi kalau kondisi dia lagi jadi telur pakai skill 1 dapetin 1 stack lagi. Ya intinya pokoknya adalah damage dari Digi ini bakal sakit. Cuman pengen tahu aja nih Diginya bakal masuk ke mid laner mana nih? Mid laner atau roamer? Ini nih waktu ya nih. Kita akan melihat di mana masing-masing pos dari hero-nya dan benar ada Digi di area mid. Buset. Samo yang menggunakan kan Diginya. Wow. Ini Nih. menarik banget sih dengan kedatangannya Samo HT ngebuat semuanya berubah. Dari tim RRQ Hoshi pun kayak ya udah mereka harus bisa ngepress dengan ada Valence yang mengganggu terus, mencoba untuk menggalakin balik nih karena Keyboy kalau dikasih space atau dikasih kesempatan untuk ngepress RRQ Hoshi, RRQ yang bakal kewalahan. Tapi counternya adalah RRQ, mereka mau galakin duluan. Yap, dan San sudah balik lagi menuju ke posnya yang telah ia tinggalkan cukup lama. Ada jungler yang udah dia isi kembali di atas. Antara Karina juga Esmeralda bekerja sama untuk bisa mengganggu pergerakan dari Pakito yang digunakan oleh Boots. Tapi cewek di area court lane harus menghadapi 2 orang pula. Ada Jawhead dan juga Beatrix. Ulala. Dan dari Onyx serta RRQ Hoshi mereka saling galak menggalak. Reverse time dikeluarkan Clay di area mid lane kayak untungnya dia masih bisa kasih damage dari jauh. Gak harus pakai badannya dan menjaga jarak. Bahaya banget sih Digi di area mid lane. Flame shot lagi. Flame shot ya, sini akan menjadi full damage buat Digi ya. Yap. Dan kalau kita tahu nanti dia akan menjadi pelindung juga buat teman-teman yang lain. Semisal ada Yami dengan Falling Star Moon-nya ya udah. Ngasih Time aja journey untuk ya. time journey-nya. Cuman memang bisa dimakan ya oleh Esmeralda sendiri. Itu darah putihnya sih. Boleh-boleh tuh. Oke. Bisa Wih. dan ada first blood yang berhasil didapatkan lewat pergerakan dari Samo HT. Sansnya masih level 4, masih berputar-putar dengan charge yang dia gunakan, movement speednya bertambah. Dia pergi dari area tersebut. Oh, first blood yang manis dari tim RRQ Hoshi, tapi Onyx mereka nggak berhenti di situ mencoba untuk melawan mendapatkan Clay yang ada di area tengah berusaha untuk kabur belum menghadapi level 4 sedikit lagi. Dan dengan datangnya Valence, buat Onyx Esports nggak akan bisa melanjutkan mengejar Clay. Tapi Boots mencari kesempatan lini belakang Valence dalam bahaya. Deep gojek, Bootsnya masih bisa selamat begitu pula dengan Valence yang darahnya tinggal setetes. Waduh, Violence-nya selamat. Tadi sebelumnya ada Clay juga yang selamat. Ada 2 pemain RRQ yang mendadak selamat. Di mana gempuran yang dilakukan oleh pemain Onyx udah sangat kuat loh. Ya, mereka gerak terus. Dan ini pressure-nya udah berasa dari tim RRQ sih. Cuma eksekusi dari Onyx Esports belum berhasil. Belum ada eksekusinya tapi di hadapan Boots dan juga Yami.
dua orang yang sangat keras dan datanglah Aether dibegal Boots di area top lane. Damage yang sangat besar menuju ke area Boots tapi di ke arah kanan kiri. Boots hanya buying time aja karena RRQ sih. Mereka udah siap dari sisi kanan dan juga kirinya udah dikandangin. Waduh. Boots-nya dihajar oleh dua orang sekaligus, berhasil diamankan. Lalu Samohate tadi udah pergi ke bagian atas, tapi ditinggalin lagi karena Boots-nya udah respawn kembali. Belum terlalu lama, Keyboy-nya di area mid ada garukan yang diberikan. Namun untuk Clay harus pulang kembali ke arah base-nya. Nge-regen lagi SP yang dimiliki, tapi di bagian bawah ada pergerakan juga yang dilakukan oleh Suns yang berujung cewek lah yang mendapatkan poin kill-nya. Oh, ini manis banget sih. Jadi keduanya saling berhadapan satu sama lain. Apalagi di sini Onyx Esports berhasil untuk men-shutdown Skylar yang menjadi sebuah damage dealer dari RRQ Hoshi. Semakin diberi waktu lagi untuk farming di area bawahnya cewek. Clock of Destiny udah dikantongin. Ya, udah mulai nyicil ya ke item-item damage nantinya bagi cewek sendiri. Tapi fokusnya kita ini untuk di top lane sih. Karena menurutku Boots-nya cukup ke pressure dengan kehadiran dari Yami. Rame ataupun sering tadi ya, kayaknya ada pergerakan di bagian atas yang menyamperin langsung ke arah Boots. Boots masih level 5, ketinggalan dari Yami udah level 6, Suns-nya udah level 7. Sedikit lagi bisa mencapai level 12, ada beberapa level lagi yang harus dia kejar. Tapi Keyboy udah mulai menampakkan wujudnya. Samohate, time bomb-nya udah dikeluarkan, reverse time-nya sejauh ini belum ada. Tapi dengan lompatan dari Yami mereka malah membalikkan keadaan. 4 orang yang dimiliki oleh Onyx pun langsung mundur teratur, tidak mau memberikan perlawanan. Yap, tarik ulur yang sangat baik tapi masih maju ke area depan. Ejector ke area Suns dan reverse time dikeluarkan. Time journey, Samohate nggak bisa untuk selamat lagi dan Onyx Esports kehilangan Samohate. Sedangkan RRQ HSC, Aether menjadi korbannya. Waduh, Ethernya yang didapetin karena Kaguranya om. Betul, ada Kagura dengan magic damage-nya. Gak bisa ditahan sama sekali juga. Cuman ini masih unda-undi untuk kedua-duanya ya. Karena dari Onyx Esports mereka mengandalkan banget dengan kemunculan Keyboy yang memang bisa mengatur ritme permainan Onyx dari awal. Ya, dan ketika udah gak ada time journey, RRQ Hoshi makin berani lagi. Oke, ini adalah kunci atau Q untuk RRQ Hoshi ngelawan balik lagi. Maju ke area depan, menuju ke area Keyboy. Keyboy berhasil selamat dari pengejaran tim RRQ Hoshi. Gak ada inisiasi yang bisa di follow up oleh RRQ. Sementara Onyx mencoba untuk melakukan counter attack. Ada abyssal error yang di pop up, tapi itu hanya untuk menakut-nakuti saja RRQ Hoshi. Dan Onyx Esports bermain sabar. Sabar banget mainnya kedua tim ini karena barusan juga dari Suns tidak mau ya melanjutkan. Dia hanya memberikan sedikit pukulan aja, lalu dia pergi lagi dengan menggunakan charge dari area tersebut. Aethernya cross untuk melakukan farmingan, dia masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Onyx. Ada keuntungan yang didapatkan oleh Aether, sama-sama masih mengejar ketertinggalan level, di mana Suns sekarang masih memimpin dengan level 9. Yap, udah ngedapetin level 9 cepat banget dan Suns bahkan udah 10. Ini waktunya Suns untuk bersinar. Aether dikejar-kejar, diudak-udak dan the power of Axe membuat Aether berdarah kicir. Langsung kabur dari situ ya, walaupun levelnya masih level 10 tuh. 2 level lagi menuju Palu yang bersinar. Dan bahkan dia sudah unggul 2 level atas Aether loh. Ini Suns cepet banget juga untuk melakukan farmingan, apalagi ini Aulus. Oh, Falling Star Moon dikeluarkan mencoba untuk melawan defense di area top lane. Suns dan Boots sudah cukup puas dengan mendapatkan 1 turret di area top lane. Bermain objektif, nggak mau melakukan peperangan yang tidak ada artinya. Yap. Ini tempo permainannya juga dari tadi sangat-sangat lambat sekali. Tapi habis Laronya connect, ada reverse time juga udah dikeluarkan. Yami pun selamat, di mana Yami harus mengeluarkan 1 purify yang dia miliki. Yap, tapi dengan 1 purify dia bisa melawan setup lagi. Falling Star Moon gak mengenai siapapun. Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi mulai ke setup war-nya. Maju ke arah depan, Boots-nya memberikan damage yang sangat besar sama Hate. Time Journey di pop up, tapi dia udah gak bisa bertahan lagi. Aether dalam bahaya, posisinya terbuka bebas. Balance dari belakang, sedangkan dari RRQ Hoshi Skylar belum bisa memberikan damage yang maksimal dari arah belakang. Tapi tengok, Boots-nya tumbang, sama Hate tumbang, ditukarkan dengan Yami dan Aether. Yap, ada sama-sama kehilangan 2 player di dalam timnya. Namun untuk kali ini Onyx jauh lebih bisa, ya dibilang untung lah, karena tadi ada objektif juga yang udah dia ambil ya Om ya. Ngedapetinnya juga Aether. Ya, Aether, dan lihat dari item untuk Samohate yang catat talisman mengincar untuk extra cooldown bagi bomnya sendiri. Dan Aethernya masih dengan Thunderbelt, belum ada item yang kedua. Oke, Suns sudah ada Windtalker, ada War Axe.
bakal menuju ke Berserker Fury. Waduh, dan itu bagus banget bagaimana tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukannya, cateringnya begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini Violence sedikit lagi ada Flamesaur ditembakkan tapi masih bisa dibadani juga oleh Aether. Masih bisa selamat pergerakan dari satu pemain RRQ Hoshi. Berarti ada satu otot di bagian atas ditukar lagi dengan objektif yang ada di bagian pertengahan tadi. Masih untung juga ke arah RRQ Om ya. Bener, dan lihat bagaimana dari Keyboy di sini sudah mulai ya untuk memberikan damage-nya dengan Abyssal Arrow-nya tadi. Hit secara terus-menerus. Wow, Sans udah level 12. Ini adalah level yang paling ditakutin sama Aulus. Iya, selain daripada itu Aulusnya unggul level, unggul atribut. Dan lihat dia level 12, yang lain 9, 9, 10, 8, 8. Unggul atribut, unggul duit, unggul HP juga. Ya, item udah pasti juga itulah ya. Oke, reverse time-nya. Abyssal Arrow connect langsung ke arah Jawhead, mulai masuk ke bagian depan. Keyboy-nya sedikit menggaruk lalu kembali lagi, tidak mau terlalu dalam. Tidak. Bahaya banget ini buat keduanya dan Onyx Esports. Mereka sudah menemukan RRQ melakukan pergerakan ke area mereka. Abyssal Arrow di pop up. Mencoba untuk menahan semuanya karena ini adalah waktu di mana mereka akan memperebutkan Lord yang pertama. Ay, mak sakit banget itu tadi ya. Payungnya nyenggol doang. Nyenggol doang loh, itu belum ada Yin Yang Overturn yang dikeluarkan. Ya bayangkan ada reverse time. Di dalam reverse time itu ada Umbrella, ada payungnya Kagura. Sekali kena di sana udah otomatis kena ultimate dari Kagura. Waduh, ada yang Fury-nya loh Bude. Langsung dikeluarin begitu aja, bahkan untuk kali ini time journey di bagian belakang ada Flamesaur juga, tapi Yaminya langsung didapatkan begitu aja dengan sangat cepat. Ada dua player dari Arceus yang kali ini menjadi korban. Keyboy-nya mencoba langsung mengejar ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini ada satu korban tambahan lagi yang berhasil langsung diamankan. Namun Selena berhasil dibalaskan juga oleh Skylar. Begitu indah permainannya. Wow, Sans mengamuk dari depan satu. Hanya satu aja yang tumbang dari Onyx Esports, sedangkan RRQ mereka jalan begitu banyak. Sans, dia begitu bersemangat di area mid lane, berusaha untuk mendapatkan satu turret di area tengah, tapi dengan satu minion aja kayaknya nggak akan cukup. Undying Fury sudah di pop up, dan sekarang nggak cuma turret aja yang menjadi sasaran bagi Onyx Esports, tapi itu buffnya kayak cuma sedetik aja udah hilang. Dep. 3 kali hit ya, hilang semuanya. The power of Axe kalau udah aktif memang powernya kemana-mana. Ya lihat dari jangan dari itemnya, untuk player squad by Livin by Mandiri, Sans memimpin dengan sangat-sangat jauh sekali dan 3 orang dari Onyx Esports ada di sana. Masalahnya Sans dalam keadaan genting aja, dia dari sisi farming masih sangat kuat. Itu itu yang kita ingat dari dulu kan. Udah dapat level 15 nih. Iya. Udah mentok nih level jadi. Udah tinggal nabrak nih mereka. Beda 4 level loh dari Aether loh. Gila sih. Ih, galak banget. Ini gebukannya bakal semena-mena banget sih terhadap pemain-pemain dari Arceus karena sekarang mereka punya Lordnya di bagian bawah. Di tengah ada 2 hero yang udah langsung aja standby, namun untuk kali ini langsung ada dengan Mortal, langsung ditembak begitu aja, hilang sudah Lordnya Bude. Yes, ini Lord yang pertama sehingga RRQ nggak akan terlalu kesulitan untuk melakukan defense di area bawahnya. Di area tengah dibersihin clearing minion RRQ begitu cepat sehingga Onyx Esports harus mencari momentum lagi kalau mereka mau ngedapetin inhibitor milik RRQ Hoshi. Dan sedangkan dari damage yang diberikan, cewek rupanya gede banget ya. Yes, karena dikombinasikan tadi, kombinasi antara Digi dengan Semi Umbrella. Reverse time, Semi Umbrella dilepasin. Tengah-tengah belum dikarpetin ada yang Fury. Wah, ini ada yang Fury lagi tuh. Yami coba lihat kena efek slow. Dan bahkan ke jarak sejauh ini bisa aja Abyssal Arrow-nya tadi connect. Dan juga Yin Yang Overturn langsung connect ke arah satu pemain Arceus, yaitu Clay. Itu Clay masih ada Black Shoes, gak sempet buat pakai. Gak sempat. Nggak, itu bleng hilang. Langsung hilang. Bleng. Wow, oke. Oke. Ya karena secara level dia kalah 3 dibandingkan dengan si cewek. Oke. Time journey juga udah dikeluarkan untuk kali ini dan mereka pun masih bisa selamat. Reverse time-nya harus menarik Yami ke bagian belakang, didorong lagi oleh Bud, dikeroyok habis-habisan 2 lawan 1. Tapi Yami dengan cara yang cukup tebal, dia masih bisa bertahan, mencoba untuk mengejar langsung ke arah satu orang yaitu Keyboy, namun double kill bisa didapatkan juga oleh Skylar. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Skylarnya mulai menggabung, looking for mania, bisa gak sama tim dikejar, dihabisin, tapi Clay-nya langsung ingin mendapatkan lebih, tidak selamat sudah Bude. Yes, ganas banget mendadak ada Hoshi bisa memenangkan war-nya. 3 member dari Onyx Esports harus down. Di area tengah damage yang besar rupanya juga udah dikeluarkan oleh Skylar. Mereka mencoba untuk mencari momen pula di saat Onyx Esports mereka lengah
menduduki area milik RRQ, satu persatu ditangkap dan Lord yang kedua berhasil diamankan oleh RRQ. Falling Star Moon di pop up, Boots mencoba untuk kabur saja karena ini nggak mungkin banget mereka harus berperang di titik ini. RRQ akan menunggu Lord untuk membantu mereka mendobrak inhibitor milik Onyx Esports. Oke, kereset semuanya tadi hanya dengan satu momen saja. Triple kill dari Skylar. Ngedapetin semuanya, ngedapetin Lord yang kedua juga dan bahkan sekarang memberikan pressure untuk RRQ untuk Onyx Esports. Untuk Onyx. Lagi dan lagi ya, Skylar menjadi pembalik keadaan untuk Onyx. Harus dihilangkan memang sosok dari Beatrix-nya apabila dari Onyx ingin mendapatkan kemenangan di Lane of Dawn kali ini. Karena Yami yang bebas sih dari tadi. Wah ini Yaminya juga seorang Gila. diri, ngusirnya 3 orang loh. 3 orang diusir mau ngeluarin time journey, ntar ada lagi sebuah absorb damage yang bisa aja langsung mendapatkan sebuah SP tambahan dari Esmeralda-nya Bude. Yes, mencoba untuk ngegusah semua pemain dari RRQ. Onyx bertahan, Lordnya nggak bisa membantu RRQ untuk mendobrak inhibitor di area mid lane. Tapi setidaknya ada 2 turret di tier yang kedua yang hilang, sementara di area atas Onyx Esports tuh nggak kesentuh loh. Masih berdiri teguh di tier pertama dan yang juga kedua. Kokoh masih di area top lane ya. Satu outer turretnya, satu inner turretnya enggak kecolek sama sekali. Belum ada pergerakan bagian atas tapi satu itemnya dari tiap player. Ini dia Om. Yes, dari Sun sudah full item sih kalau kita tahu. Tapi Aether juga sudah mulai menuju ke item defense berikutnya. Skylar pastinya menjadi pusat perhatian kita karena tadi mendapatkan triple kill-nya dengan item full damage. Duh, full damage sih badan udah makanya sakit banget dari Skylar. Dan jangan lupa juga untuk kalian nih ya yang lapar, langsung aja pesen pakai GrabFood. Udah ada lagi kode diskonnya dilompatin. Nah ini Fury di depannya berbeda juga udah langsung dikeluarkan. Tapi di provoke sementara itu untuk Burstnya langsung mengeluarkan flicker Jin yang overturn yang gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini Aethernya masih bisa kabur ke bagian belakang, tapi Sunsnya masih berusaha untuk langsung mengejar ke bagian depan. Tapi di tempat lain ada Pakito yang menjadi korban dari perbuatan Clay dan Keyboy. Sedikit lagi SP tersisa. Masih bisa selamat begitu pula dengan Aether. Belum ada korban jiwa tambahan, hanya Boots saja yang hilang. Dan Onyx Esports mereka memainkan sangat baik. Tadi Sun sempat pakai Winter Truncheon, ya nggak sih? Sempet. Di tengah-tengah terus dia ganti ke Immortality. Yes, yang jadi korban akhirnya si Boots kan. Iya. Yang dikejar. Karena dia survive. Dan menurut tadi dari Onyx Esports, mereka terlalu cepat untuk berusaha mendapatkan si Yami ya tadi yang top lane ya. Karena begitu dibuka, dibalikin langsung. 3 orang pemain-pemain dari RRQ posisinya jauh lebih dekat di top tadi. Dikejar balas kejar. Kejar balas kejar. Ya, ketika teman-temannya udah siap, Yaminya langsung buka pakai Falling Star Moon, di counter inisiasi dan sekarang ini Lord yang ketiga, tapi masih menit yang ke-5, belum Lord level 3 sih. Ya, masih Lord level yang kedua juga masih bisa ditangani ya. Bagi Onyx Esports, tapi mereka sudah mulai harus berhati-hati karena levelnya udah on par sekarang, udah sama. Dan bahkan untuk fun fact kita sampai dengan game yang ke-6 sekarang, ini masih konsisten dengan penggunaan satu hero saja yaitu Beatrix. Ya, fun fact by Grab ini memang kayak kita udah bahas, wow masih belum ada yang nge-ban hero Beatrix. Karena melihat dari early-nya mungkin yang nggak terlalu unggul, tapi bisa dilihat ini harus mulai diperhatikan kalau Skylar pakai Beatrix sangat berbeda. Lord berhasil dapatnya luar RRQ maju ke area depan di open. Time Journey di pop up tapi sangat begitu low maju ke area depan. The power of Axe bisa menumbangkan dari pemain RRQ. Suns masih bisa bertahan dengan immortality yang dia miliki, tapi RRQ tidak bisa bertahan dengan Aether yang tumbang. Ceweknya juga hilang, hanya satu untuk satu pertukarannya. Wow. Cukup lama tadi dari Sunsnya bertahan di dalam area pertempuran tersebut. Walaupun untuk sekarang RRQ punya Lord sebagai daya dobrak mereka lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Tapi mereka kekurangan satu player dan satu player tersebut adalah Aether. Aether benar. Gak ada junglernya, jadi source damage untuk bersih-bersih. Cuman di sini satu adalah power dari RRQ Esmeraldanya. Yami yang sangat kuat banget dengan extra shieldnya. Seakan-akan pemain-pemain dari Onyx mereka susah banget untuk bisa menumbangkan satu hero ini, Esmeralda. Karena terlepas daripada Esmeralda, di bagian belakangnya mereka masih ada Clay dan juga Skylar. Loh, nih hero-hero belakang kayak begini nih yang harus mereka antisipasi karena Yaminya udah fix bakal ngeganggu banget di area depan, dilompatin Falling Star Moon. Ada satu lagi yang hancur dan Lordnya pun udah langsung menghilang dengan cukup cepat. Iya, slot level 2 belum ngedapetin level yang ketiga, jadi Onyx Esports masih bisa nge-defense hal itu. Mungkin Lord selanjutnya akan sangat berpengaruh ya, di mana menit 18
Tapi RRQ Husi setelah mendapatkan map control yang sangat baik, mereka nggak akan mau ngelepasin itu, berusaha sekuat tenaga ngedobrak satu inhibitor lagi di area bottom lane, maju ke area depan dengan Falling Star Moon. Yummy menjadi inisiator yang sangat baik dari RRQ Husi yang sangat menakutkan, tapi dari segi Onyx Esports-nya mereka nggak panik, mereka santuy aja, malah bisa saling jual beli serangan. Damage apa itu? Damage-nya Skylar. Wow. Damage yang sangat mematikan barusan langsung kita lihat, tapi untuk sekarang ada konsel langsung diaktifkan itu aja Undying Fury mencoba untuk memberikan damage dan juga langsung memperlihatkan lagi bagaimana pergerakan pemain dari Arkeosik, dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi di area dari base area yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Kagurannya berhasil mundur ke bagian belakang, tidak ada yang tumbang sejauh ini dari kedua tim yang melakukan fight. Skylar, damage-nya begitu besar. Onyx Esports satu persatu harus merasakannya dan low semua. Tadi maju ke area depan, Iya. ada Skylar di situ. Ya, Skylar dengan snipernya. Jadi udah full item plus tambahan terakhir dia adalah Athena Shield. Mungkin Immortalnya lagi muter juga. Sama HT di sini ternyata full defense ya. Ada Guardian Helm yang di-buy. Ada Immortality juga. Oke. Jadi menurutku di sini ya dari Onyx Esports, mereka minusnya adalah mereka susah buat bisa nge-clear lane-nya kalau mereka gak ada Suns. Jadi hanya mengandalkan Suns yang harus menjaga 3 lane nantinya. Waduh. Dan cewek mungkin yang di tengah. Suka tenaga untuk nge-clearing minion. Dan Sans, Immortalnya pecah, sekarang ganti ke Winter Truncheon lagi. Dan Lord yang evolve, Lord Wah. level 3. Ini yang dinantikan oleh kedua tim. Ya, Samo harus berhati-hati juga sih, dia nggak boleh sendirian, dia harus melihat temennya ada di mana karena di bottom lane-nya tuh lagi duel 1v1 tuh. Tuh Pakito sama Esmeralda ya udahlah ya. Sampai besok ya. Ini 2027 mungkin baru selesainya itu ya orang berdua ya kalau tim fight ya. Kalau fight berdua kayak begitu. 5 tahun lagi berarti ya? Bisa jadi, Bude. Bisa jadi. Ya, karena itu sekali sentuhan lagi pecah tuh. Base turret bawah. Makanya dijagain ataupun mau dipaksakan juga oleh Esmeralda, dan sepertinya kayak dipaksain deh, tapi tidak. Kayaknya Esmeraldanya akan memutar ke bagian belakang, tapi Undying Fury udah langsung dikeluarkan, Violence-nya bersembunyi dalam rumputan. Ada Power of Vessel langsung dikeluarkan juga, ternyata tertarik dengan R1 reverse time bomb juga tadi, bisa Laro juga udah mulai connect, sedikit lagi epic dari cewek, tapi Yapinya berhasil langsung didapatkan, dan ini menjadi kesempatan untuk Onyx Esports bisa menyamakan guru ataupun mendapatkan kesempatan bisa memenangkan pertempuran di game yang kedua. Wow, tanpa adanya Esmeralda, Onyx Esports akan semakin kuat lagi. Mereka masih berlima, stick 5 player, dan RQ Husi. Mereka masih ngotot untuk nge-contest ataupun nge-bait dari segi Lord yang mengganggu pemain dari Onyx Esports. Tapi begitu low, Violence dalam bahaya, Undying Fury dikeluarkan, The Power of Axe memecahkan immortality yang dimiliki oleh Violence. Begitu pula dengan nyawanya. Tapi dari RQ Husi, mereka masih bertahan lagi. Mencoba untuk kabur, Skylar kena, Sans mengejar dengan totalitas tanpa batas. Onyx Esports gak mau berhenti. Wow, itulah yang terjadi. Winter Truncheon di permata pun tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana keadaan dirinya terhadap Onyx Esports yang langsung menyerang pertahanan dari RRQ Husi, Bude. Itu kayak udah, yuk sekalian aja. Nggak usah Lord, nggak usah mentingin siapa-siapa. Ini udah satu-satu dihilangin. Wah, Yami. Yami flat shot-nya hampir aja bisa mendapatkan karena Yami, tapi Yami masih punya kesempatan pulang. Ini di RRQ Husi, kesempatan terakhir bisa mempertahankan langsung, tapi Clay-nya mencoba untuk ngebayang tapi sedikit ke belakang. Dia mencoba untuk berlari-lari, sedikit lagi habisnya. AFP-nya tersisa, namun kemenangan hadir untuk Onyx Esports dengan 2-0 sekaligus. Wow, tim Onyx menyapu RRQ Husi, memecahkan win streak dari RRQ Husi dengan kemenangan 2-0. Tipis sih.